Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rujuk Podcast Lugas dan Berimbang. Masih bersama gue Muhammad Lukman. Kawan Rujuk, kita tahu bahwa Pilkada pemilihan kepala daerah tahun 2020 ini berlangsung di bulan Desember 2020. Situasi pandemi tentunya menjadi catatan maupun menjadi perhatian khusus dari penyelenggara pemilihan, yaitu KPU di setiap kota dan kabupaten. Nah, untuk kita lebih detail dan ingin memperbincangkan terkait Pilkada 2020, kita sudah kehadiran tamu spesial. Nggak tanggung-tanggung, bukan KPU kota ataupun kabupaten, langsung dari Jawa Barat. Beliau adalah Bang Idam Holik. Assalamualaikum Bang Idam. Salam warahmatullahi Apa kabar wabarakatuh. Bang? Alhamdulillah baik. Mohon izin Bang, nih kita kan Siap. di ruangan nih, jaga Siap. jarak nih kalau Ya. bisa, nggak apa-apa nih pakai Oke, dilepas oke. masker. Izin Bang ya. Oke, nggak apa-apa. Pokoknya boleh dipakai Bang. Boleh, Iya. boleh. Gimana tadi Bang? Hari ini padat banget kayaknya agenda ya Bang ya. Dijadwalkan di studio tadi jam 2 nih. Iya, saya minta Kemudian maaf. Abang katanya ada agenda ngisi bintek ya di puncak ya tadi. Iya, benar sekali. Jadi saya minta maaf karena memang menjelang pemilihan itu memang semakin padat agendanya. Oke. Dan kini tinggal 48 hari lagi ke depan. Nanti Rabu 9 Desember 2020 di 8 kabupaten kota pemilih akan menggunakan hak pilihnya di TPS. Oke. Nah, dari 8 kota dan kabupaten ini mana aja Bang yang di Jawa Barat ini menyelenggarakan pemilihan kepala daerah Bang? Ya, Kabupaten Bandung, Kota Depok, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Cianjur ya. ya, tadi Cianjur Cianjur sudah. udah ya. Pangandaran tadi Kabupaten sudah ya. Pangandaran, Sukabumi Kabupaten ya. Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya. Tasikmalaya. Nah, kesiapan ini jelang 48 hari, Bang. Nah, KPU tentunya secara teknis ini wewenang KPU kota kabupaten, Bang ya. Betul. Nah, KPU provinsi sebagai apa, Bang, Ya, di sini, Bang? kita melakukan supervisi dan monitoring Oke. serta asistensi untuk memastikan bahwa rekan-rekan di 8 kabupaten kota, maksud saya KPU kabupaten kota ini dapat menjalankan semua tugas sesuai dengan aturan dan kebijakan yang telah diterbitkan oleh KPU Republik Indonesia. Oke. Nah, di situasi pandemi ini, Bang, Ya. tentunya kan berbeda dengan pilkada yang sebelumnya nih, 2018 atau 2019 kemarin. Nah, apa sih mungkin yang akan dilakukan KPU agar nanti pemilu atau pemilih nih bisa ya aman lah dari penyebaran virus gitu, Bang? Ya. Menjaga kesehatan dan keselamatan pemilih itu adalah prinsip yang utama dalam penyelenggaraan pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 ini, dan hal tersebut sudah kami tegaskan kepada KPU Kabupaten Kota di Jawa Barat. Betul, pemilihan serentak 2020 ini memang berbeda dengan pemilihan sebelumnya karena memang saat ini kita sedang dalam suasana pandemi COVID-19, dan ini bukan hanya Indonesia tapi hampir seluruh negara di dunia terkena COVID-19. Dan kalau ada pertanyaan kenapa sih pemilihan tetap dilaksanakan? Kalau melihat jadwal penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan di berbagai negara di dunia, 9 Desember 2020 itu adalah Indonesia sebagai negara terakhir Yang melaksanakan pemilihan ya. melaksanakan pemilihan. Nah, di negara lain itu sudah melaksanakan sebenarnya. Sudah ada puluhan negara. Tapi lebih tidak, dari 60 negara. dampaknya kepada pemilih itu tidak terlalu signifikan gitu. Di beberapa negara ya karena mereka ketat menerapkan protokol kesehatan, ya saya sih belum mendapatkan informasi bahwa pada saat mereka di TPS itu terinfeksi COVID-19 ya. Dan sebentar lagi itu Pilpres Amerika Serikat. Iya, kampanye kemarin ya, udah mulai kampanye. Saat ini mereka memang sedang kampanye. 3 November 2020 mereka akan melaksanakan pemilihan. Nah, kita 9 Desember 2020, artinya Indonesia sebagai negara yang terakhir. Dan ini menjadi tantangan terbesar bagi kita, apakah memang demokrasi kita ini memiliki ketahanan terhadap COVID-19 atau tidak, atau memang demokrasi kita menjadi korban senyap, silent victim ya. Nah, ini tentunya yang bisa menjawab adalah kita semuanya, sehingga kami KPU Provinsi Jawa Barat kepada pemilih di 8 kabupaten kota ya, dengan protokol kesehatan yang ketat kita terapkan dan menggunakan internet ya, insya Allah kita akan terlindungi dari COVID-19
tanpa harus mengurangi kualitas partisipasi kita. Kemarin bicara partisipasi menarik nih Bang. Sebelum pandemi tingkat partisipasi pemilih baik di pilkada, pileg atau pilpres itu nggak mencapai 90%. Di atas 90% nggak pernah ada gitu kan. Nah, apalagi situasi pandemi kayak gini Bang. Nah, bagaimana cara KPU mensiasati agar mungkin minat masyarakat untuk datang memilih itu tetap besar atau antusias gitu? Bagaimana tuh Bang? Ya, ini pertanyaan penting ya, karena memang ada banyak masyarakat juga yang ya bertanya demikian dan bahkan meragukan ya, bagaimana kalau kami berpartisipasi, bagaimana kalau kami datang ke TPS, kami terbebas dari COVID atau tidak? Ya, jadi memang yang terpenting saat ini adalah kami harus membangun antusiasme masyarakat untuk tetap berpartisipasi. Ya, kunci antusiasme ini adalah mindset. Nah, tentunya agar kita bisa membangun mindset pemilih yang tepat, yang benar, ya kita harus memberikan edukasi tentang literasi COVID-19. Dan itu memang direkomendasikan oleh NGO kepemiluan internasional bahwa selain kita melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih seperti pada pemilu di masa normal, tapi tambahannya ada nih, ada untuk protokol kesehatan gitu, informasinya gitu ya. Protokol kesehatan ya. Jadi literasi tentang protokol kesehatan ini hal yang sangat penting yang harus diketahui oleh masyarakat. Karena di beberapa survei menunjukkan bahwa dengan protokol kesehatan kita semua akan terjaga dari infeksi COVID-19. Jadi sekarang yang terpenting ya kita gunakan masker, paling minimal menggunakan masker ketika kita memang berpartisipasi secara tatap muka, karena memang di pemilihan lanjutan serentak 2020 ini masih ada kampanye dengan tatap muka. Walaupun memang dibatasi ya. Ya, gitu walaupun dibatasi dan regulasi memang mengutamakan menggunakan medsos. Oke Bang. Baik, kawan Rujuk, balik lagi di Rujuk Podcast dan masih berbincang terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah Desember 2020 bersama Komisioner KPU Jawa Barat Bang Idam Holik. Bang, tadi kita sedikit mengupas terkait daerah mana saja di 8 kota kabupaten di Jawa Barat yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah. Nah, kita juga pengen tahu nih. Ini udah 48 hari lagi jelang hari H, Bang. Nah, saat ini sudah tahapannya apa aja nih, Bang, yang sudah dilalui, Bang? Ya. Saat ini sedang berlangsung tahapan kampanye. Tahapan kampanye ya. Jadi kampanye ini dimulai dari tanggal 26 September dan akan berakhir tanggal 5 Desember 2020. Jadi selama 71 hari pasangan calon itu melakukan kampanye dan kini tinggal 45 hari masa kampanye. Ya, jadi saat ini sampai dengan 5 Desember itu 45 jadi hari efektif lagi. Untuk memperkenalkan 45 hari itu ya si calon ini ya. Semakin mendekati hari H ya mudah-mudahan mereka dapat meningkatkan intensitas kampanyenya. Memang di Jawa Barat ini belum seluruh pasangan calon memandang media sosial ataupun media daring menjadi media yang utama. Ini juga menjadi tantangan dan kemarin juga kami menghadirkan manajemen Facebook Asia Tenggara untuk berdiskusi dengan paslon, karena memang penggunaan Facebook ataupun media sosial itu sebenarnya lebih efektif sebenarnya Bang ya. Kalau dimanfaatkan dengan baik sebenarnya. Ya, kalau mereka bisa mengelola konten dengan baik itu akan jauh lebih efektif, karena pengguna media sosial itu sifatnya kaptif. Artinya ketika dia menatap layar handphone, dia sulit menghindari pesan. Pasti ada tuh muncul di layarnya gitu. Ya, pasti muncul. Apalagi kalau yang memang yang bisnis ya, dia bisa pop up kan. Seperti itu, sehingga kemarin kita dorong agar para tim kampanye dapat menggunakan media sosial, karena memang PKPU nomor 13 tahun 2020 itu ada frasa mengutamakan kampanye daring gitu ya, kampanye dengan media sosial ataupun daring seperti itu. Atau mungkin si calon masih gaptek nggak sih Bang? Kalau illiterat atau gaptek sih kayaknya enggak ya. Cuma mungkin sepertinya memang belum siap dengan perangkat yang ada gitu ya. Perangkatnya belum ada. Ya, jadi ya mudah-mudahan di waktu yang tersisa mereka bisa mengoptimalkan hal tersebut, karena media sosial itu penggunanya luar biasa di Jawa Barat, karena memang dari sisi populasi pengguna
internet di terbanyak dunia. ya. Iya, Jawa Barat ini Jawa sebenarnya. Barat itu terbanyak. Oke. Karena populasi penduduknya aja Terbesar, besar. benar. Infrastruktur jaringan internetnya juga Sudah di mana-mana ada tuh sudah di jaringannya ya. mana-mana ada. Sebenarnya kalau dimanfaatkan dengan ya tadi maksimal tuh bisa berpotensi ya. Kuncinya adalah content creation ya, atau pembuatan konten. Yang semenarik mungkin. Iya. Biar masyarakat biar mau melihat si calon ini ternyata bisa menarik nih dari visi misinya tergambarkan di visual itu gitu Bang ya. Nah, selain mungkin kampanye daring atau secara online Bang, masih ada rapat umum nggak Bang di kampanye ini Bang? Jadi kampanye yang sifatnya konvensional atau tatap muka itu adalah kampanye pertemuan terbatas, kampanye pertemuan terbuka, dan dialog. Untuk kampanye dalam bentuk kegiatan lainnya yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan seperti kampanye rapat umum, perlombaan, dan lain sebagainya itu sudah ditiadakan. Sudah ditiadakan ya? Ya, jadi kampanye dalam bentuk kegiatan lainnya itu harus menggunakan media sosial ataupun media daring. Jadi memang COVID ini mentransformasi bentuk kampanye, yaitu kampanye dengan basis media sosial dan media daring. Cuma memang belum sepenuhnya tim kampanye memandang media tersebut memiliki nilai strategis yang tinggi. Sebenarnya bisa tuh ya. Harusnya memang penggunaan media sosial yang diutamakan. Karena hari ini populasi pengguna media sosial di Jawa Barat ini luar biasa. Yang tadi kita ini ya terbesar gitu. Dan bahkan regulasi memperbolehkan gitu ya. Memberikan kesempatan, ruang itu ya. Memberikan kesempatan kepada paslon untuk mendaftarkan 20 akun resmi media sosial ke KPU penyelenggara pemilihan. Dari 8 kota kabupaten ini yang sudah menyerahkan 8 akun resmi itu daerah mana aja Bang? Atau masih ada juga yang belum gitu? Semuanya sudah ya. Sudah. Tapi sudah berjalan efektif itu di lapangan terpantau dari kalau KPU. Pantauan kami mereka masih senang dengan bentuk kampanye tatap muka. Oh gitu. Roadshow jalan sana jalan sini gitu. Kegiatan kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan dialogis itu harus diadakan di ruangan atau di gedung. Di gedung. Dengan protokol tadi kesehatan jarak gitu ya. Iya. Jadi mereka tidak boleh mengunjungi pemilih dari rumah ke rumah atau dengan metode canvassing, berkunjung ke pasar itu sudah nggak boleh. Tapi masih ada Bang, saya lihat di beberapa media itu, ya mereka keliling gitu menyapa warga itu. Ya. Itu bagaimana tuh? Ada sanksi nggak untuk mereka yang melakukan kalau itu? Mereka melakukan kampanye, ya saya yakin nanti Bawaslu akan menindak tegas karena memang regulasinya tidak ada kampanye dengan cara mengunjungi pemilih dari rumah ke rumah. Jadi pemilih dikumpulkan di ruangan atau di gedung, dan itu pun total secara keseluruhan maksimal 50 orang. Satu pertemuan itu 50 orang maksimal. Termasuk panitia. Oh, jadi sangat dibatasi betul ya? Ya, dengan menerapkan protokol kesehatan. Siap. Dengan jarak 1 meter, minimal menggunakan masker. Jadi totalnya 50 orang. 50 orang ya. Seperti itu. Aturannya demikian. Dan bahkan kalau misalkan itu dilanggar, ya nanti mereka akan terkena sanksi mulai dari surat peringatan sampai dengan mereka nanti dilarang untuk melakukan kegiatan yang sama selama 3 hari ke depan. Jadi sanksinya itu gitu ya? Iya. Oke. Bang, selain mungkin tadi rapat terbatas di gedung gitu kan. Pertemuan terbatas gitu. Ada debat nggak sih Bang di Pilkada 2020 ini Bang? Ya, debat sama ya. Debat formatnya sama? Formatnya sama dengan debat pada pemilihan yang sebelumnya, cuma memang kepesertaan debat. Artinya tim kampanye itu paslon 2 orang, ya paslon 2 orang, tim kampanye 4 orang. Jadi tidak boleh bawa pendukung. Nggak boleh bawa pendukung. Nggak boleh. Jadi nanti di studio itu jumlahnya tidak banyak, sedikit sekali karena memang untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan. Oke, berapa kali debat Bang? Aturannya maksimal 3 kali untuk ya? pilkada tingkat kabupaten kota, ya. Tapi memang di Jawa Barat ini variatif, ada yang 3 kali, ada yang 2 kali, dan bahkan ada yang cuma sekali ya. Ya, seperti itu. Kalau teknisnya nanti di KPU kota kabupaten. Ya, teknisnya di kota kabupaten. Oke. Itu pelaksanaan kapan Bang? Debat itu di bulan apa Bang? Variatif ya, tapi mayoritas itu di bulan November. Di bulan November ya. Seperti misalnya Kabupaten Bandung itu akan melaksanakan tanggal 30 Oktober. Baik, kawan rujuk, kita masih berbincang dengan Komisioner KPU Jawa Barat Bang Idam Holik.
Bang, tadi Ya. kita sudah bahas tahapan-tahapan pilkada di Jawa Barat yang di 8 kota dan kabupaten, Bang. Iya. Nah, kita juga pengen tahu nih nanti proses mekanisme pemilihan Ya. baik bagi masyarakat umum atau kawan-kawan yang disabilitas gitu, Bang. Karena biar bagaimana menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat itu yang paling utama kan, Bang. Ya. Nah, mungkin KPU Jawa Barat seperti apa nanti memberikan informasi kepada masyarakat. Ya, teknis pemberian suara di TPS pada Rabu 9 Desember 2020 ini sebenarnya tidak berbeda dengan pada saat pemberian suara di pemilu serentak 2019, cuma yang berbeda adalah penerapan protokol kesehatan. Jadi kalau misalkan pada pemilu serentak 2019 sebelum masuk TPS tidak ada cuci tangan, ya nanti ke depan itu ada cuci tangan dan wajib membawa masker, terus menjaga jarak 1 meter, dan antrian pun betul-betul dibatasi Ya. untuk memastikan bahwa antar pemilih itu jaraknya tidak kurang dari 1 1 meter minimal ya, 1 minimal. meter, oke. Dan pemilih disarankan membawa alat tulis sendiri. Nanti pada saat di TPS pemilih diberikan sarung tangan. Nah, seperti itu. Jadi prinsipnya yang membedakan adalah hanya protokol kesehatan. Terkait dengan rekan-rekan kita dari disabilitas, itu nanti akan mendapatkan prioritas. Nah, akan mendapatkan prioritas dalam pemberian suara. Jadi akan diupayakan disabilitas tidak mengantri. Oke, gitu datang langsung Ya, ini ya. akan diprioritaskan. Diprioritaskan gitu sehingga ya. disabilitas tidak mengantri, sehingga mereka dapat memberikan suaranya, Hak suara langsung ya, pas gitu suara sampai langsung ke TPS ya. Ya, di bilik suara. Di bilik suara itu. Bang, Bang, tadi menarik, Bang. Nanti kan ada wajib cuci tangan katanya kan. Iya, Pak, itu pasca mencoblos atau mencontreng ya? sebelum memasuk. Sebelum masuk. Sebelum masuk TPS itu nanti disediakan alat sanitasi, ya, perlengkapan sanitasi, ya, cuci tangan, ada sabun, ada hand sanitizer di sana. Oh, jadi bukan setelah memilih gitu, bukan ya? Karena mungkin tintanya khawatir hilang gitu. Kalau setelah itu ya tintanya hilang, makanya ntar larut, bisa jadi nanti bolak-balik nyoblos berapa kali gitu kan? Larut nanti. Oh gitu. Jadi sebelum masuk ke TPS ada perlengkapan sanitasi di sana. Gitu. Oke. Untuk memastikan bahwa pemilih dalam kondisi higienis ya, kondisi bersih. Gitu. Jadi terjaga betul ya nanti kesehatannya pemilih ini, Bang ya. Kemudian ada di ini nggak, Bang? Setiap TPS nanti ada yang jaga nggak, dokter atau siapa gitu, Bang? Kalau petugas kesehatan atau petugas medis memang tidak ada. Oh, tidak ada. Jadi nanti setelah mereka membersihkan tangan ya, dengan perlengkapan sanitasi itu, mereka akan diukur suhu tubuhnya. Itu cuman oleh petugas aja ya. Jadi terbuka. nggak khusus petugas medis, berarti petugas KPU TPS di situ ya. Petugas KPPS penjaga pintu masuk ya. Dia akan melakukan pengecekan tubuh nanti maksimal 37,3. Di atas itu tidak diizinkan mencoblos atau nanti mencoblos gimana? Kalau mereka di atas 37,3 nanti disediakan bilik khusus. Oh, ada bilik khusus. Tapi di kotak yang sama, di ruang apa, maksudnya di area yang sama atau gimana? Nanti ada area yang terpisah. Area terpisah. Karena mungkin ya, mohon maaf, berpotensi ya, karena dianggap berpotensi 3,7. Dikhawatirkan memang. Oke, 37,3 ke atas gitu ya. Protokol kesehatannya itu 37,3. Nanti akan dipersilakan di bilik khusus seperti itu. Dan ya mudah-mudahan ya kami berdoa dan kami yakin bahwa pemilih di 8 kabupaten kota penyelenggara pemilihan ini insya Allah sehat ya, terlindungi lah ya. Terlindungi, itu keyakinan kami. Jadi KPU juga memastikan bahwa mereka nggak usah ragu, nggak usah khawatir, datang aja ke TPS atau untuk mencoblos gitu ya. Ya. Tetapi mereka harus jujur bahwa mereka memang betul-betul sehat gitu. Ya. Jangan mereka yang sudah melakukan rapid test, sudah melakukan swab hasilnya test, reaktif atau positif gitu. Hasilnya reaktif atau positif ya, dan mereka direkomendasi atau diminta untuk melakukan isolasi mandiri, pada waktunya datang ke TPS. Jadi disinilah COVID mengajarkan kita agar kita semua jujur. Karena memang nanti untuk pemilih yang sedang menjalankan isolasi mandiri itu akan ada petugas KPPS 2 orang didampingi dengan pengawas TPS, didampingi dengan para saksi, itu akan mengunjungi pemilih yang sedang melakukan isolasi mandiri. Nah, mungkin mereka akan datang ke rumah yang terisolasi tadi tuh. Betul. Untuk tetap menggunakan hak pilihnya. Ya, itu di siang hari.
Di siang hari? Ya, di siang hari, karena pagi hari tetap harus melayani pemilih yang datang ke TPS. Ada syarat khusus nggak bang? Misalnya gini bang, tadi kan mungkin bicaranya kejujuran ya. Nah mungkin masyarakat ya mohon maaf ya kan, bicara kejujuran kan itu ya siapa yang tahu gitu kan. Ada syarat mungkin ada surat keterangan medis non reaktif atau negatif Ya, itu harus perlu nggak? ada, Gitu? tetap harus ada. Harus ada ya. Jangan misalkan dalam kondisi sehat ngakunya isolasi mandiri. Nah itu bang, Ya. khawatir nanti semua satu tempat TPS itu khawatir semua, takut semua tuh kalau gitu kan. Dan nanti petugas kami itu, petugas KPPS, rekan-rekan KPPS itu sebelum bertugas di awal Desember itu akan dilakukan rapid test. Ya, rapid test. Dengan swab atau rapid aja bang? Rapid test saja. Rapid test aja ya, itu sudah cukup ya Ya, memberikan sudah cukup. terang bahwa sehat gitu ya. Ya, tetapi ada juga daerah seperti Kerawang ya, itu akan di backup oleh Dinas Kesehatan setempat. Informasinya katanya akan di swab test kan. Untuk seluruh petugas. Wah. Informasinya. Itu biaya sudah terinclude di KPU masing-masing. Nanti biayanya kolaboratif. Kolaboratif ya. Oke, Seperti siap-siap. itu. Oke kawan Rujuk, balik lagi di Rujuk Podcast dan masih berbincang terkait Pilkada serentak di 9 Desember 2020 bersama Komisioner KPU Jawa Barat Bang Idam Holik. Bang, tadi kita sudah bahas terkait bagaimana tata cara memilih bang, yang aman bagi pemilih. Kemudian tadi protokol kesehatan diterapkan di setiap TPS gitu kan. Tapi tadi kan ada jarak nih bang antara pemilih satu dengan yang lain minimal 1 meter ya. Minimal 1 meter. Nah, satu TPS itu dibatasi berapa orang pemilih bang? Aturannya kan 10 kali 8 ya. 10 kali 8? 10 kali 8. Kalau yang biasanya itu di situasi normal itu kan sekitar 25. Iya benar. Nah, kursi antriannya ya sekarang ya terkurangi karena Jadi makin banyak TPS berarti nanti? Jadi total maksimal pemilih per TPS itu adalah 500. Maksimal itu? Maksimal 500 tapi rata-rata sekitar 400. Seperti itu. Untuk penambahan waktu kan yang normal dibatasi jam 1 selesai kan ya? Dengan yang KTP itu kan? Atau yang ini nanti ada perbedaan? Pada prinsipnya mekanisme pemberian suara sama dengan pemilu serentak 2019 yang lalu. Jadi bagi mereka yang tidak terdaftar jam 12 teng mulai jam 1 ya. Siang sampai dengan jam 1 dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP elektronik sesuai dengan alamat TPS seperti itu. Oke. Nah, nanti kalau misalnya tidak sesuai dengan waktu, ada penambahan nggak? Diperbolehkan itu di aturan? Ya, kalau sekiranya memang jam 1 siang masih ada pemilih yang mengantri, ya mereka dimasukkan ke dalam antrian dan pemberian suara dilanjutkan. Pada prinsipnya KPPS melayani pemilih dengan sebaik mungkin nanti di TPS seperti itu. Nah, selain kita perhatikan dari sisi pemilih bang, Ya. tentunya kita juga pengen memperhatikan si penyelenggara sendiri, KPPS nih di setiap TPS. Nah, kejadian kemarin pilkada pemilu serentak bang, itu mohon maaf banyak memakan korban. Nah ini untuk mungkin pelajaran juga nih mungkin buat KPU Jawa Barat. Nah apa langkah nanti untuk mungkin agar penyelenggara ini tidak ya stres kemudian tekanan juga sehingga beban kerjanya berat gitu. Ya. Isu tentang banyaknya KPPS yang wafat itu menjadi isu nasional dan KPU Republik Indonesia mengantisipasi hal tersebut terulang kembali dengan menerapkan kebijakan syarat KPPS itu usianya 20 minimal 20 tahun minimal dan maksimal 50 tahun. Tapi kami diperintahkan agar mengupayakan KPPS ini KPPS milenial. Ya. KPPS yang memang memiliki imunitas tubuh dan tenaga yang masih fresh seperti itu. Tapi tadi tidak menutup bagi mungkin ya yang tadi di atas usia 40 masih bisa ya. Maksimal 50 ya. Maksimal 50. Yang penting tadi tetap imunitas yang dijaga gitu ya. Dipastikan mereka sehat dan nanti pun di awal Desember mereka akan dilakukan rapid test. Rapid test. Untuk memastikan bahwa penyelenggara pemilihan ini bukan carrier, bahwa mereka memang betul-betul sehat. Ya, betul-betul terbebas dari COVID-19. Jadi pada prinsipnya pemilih tidak usah khawatir, tidak usah gusar karena memang kami sudah mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
seluruh penyelenggara kami itu terbebas dari COVID-19. Karena kalau mereka yang terindikasi reaktif menjelang hari pemungutan suara, mereka akan diganti. Langsung diganti ya di situ ya? Diganti. Oh, saking menjaganya tadi masyarakat pemilih supaya tidak tertular gitu ya. TPS bukan klaster atau lokasi penyebaran COVID-19. Oke. Pemilih yang datang ke TPS harus dalam kondisi yang nyaman, sehat ya. Oke. Bang, kemarin ada wacana di media-media bahwa Indonesia ini akan ada vaksinasi di bulan November. Nah, tentunya dengan adanya rencana vaksinasi, jika nanti jadi di bulan November, ini mungkin angin segar nih buat penyelenggara pemilu ya. Tentunya mungkin masyarakat juga atau pemilih ini ya mungkin kembali bergeliat atau antusias. Nah, harapan dari KPU Jawa Barat dengan nanti adanya vaksinasi seperti apa, Bang? Informasi yang kami dapat katanya pemerintah Republik Indonesia itu akan memvaksinasi dengan jumlah total 160 juta. Nah, untuk masyarakat umum itu sekitar 57 juta. Ya, kami sebagai penyelenggara menjadi bagian dari penyelenggara pemilihan, kami sangat berharap petugas penyelenggara pemilihan khususnya badan ad hoc ya lebih khusus lagi KPPS itu menjadi salah satu prioritas ya untuk vaksinasi salah satu unsur yang diprioritaskan mendapatkan vaksin COVID-19. Oke. Baik, kawan rujuk, tidak terasa kita sudah memasuki segmen terakhir dan masih berbincang terkait Pilkada serentak 9 Desember 2020 bersama Komisioner KPU Jawa Barat Bang Idam Holik. Bang, setelah panjang lebar kita bicara tentang tahapan, kemudian bagaimana pemilih ini antusias dan tidak khawatir terkait penyebaran COVID. Nah, mungkin di segmen terakhir kita juga pengen tahu, Bang, potensi-potensi dari 8 kota kabupaten ini yang mungkin ya dalam tanda kutip ada konflik gitu. Nah, tapi KPU Jawa Barat ini mensikapi itu seperti apa gitu, Bang? Ya, kalau pengamatan saya sampai saat ini di 8 kabupaten kota ini baik dari komunikasi ataupun hubungan politik ya antara KPU penyelenggara ya dengan para kontestan ini berjalan normal. Ya, berjalan baik, tidak ada konflik ya. Yang jelas yang namanya kontestasi elektoral itu sama pasti ada konflik ya. Ya, itu konflik yang diatur. Ada manajemen konfliknya di situ. Karena dia memperebutkan jabatan publik yang jumlahnya sangat terbatas. Cuma 2 orang, ya kan? Bupati dengan wakil atau wali kota dengan wakilnya gitu ya. Sudah pasti konflik. Sudah pasti konflik sehingga diatur. Sebagai penyelenggara bagaimana diatur supaya konflik ini ya tadi berjalan dengan baik gitu ya. Tidak gontok-gontokan gitu kan. Tapi kan di grassroots sendiri, Bang, atau masyarakat atau pemilih mungkin namanya mereka antusias dengan si calon ini ketika mohon maaf kalah kemudian protes, itu kan nanti ada timbul gesek-gesekan gitu. Antisipasi dari KPU seperti apa, Bang? Ya, kita lakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih ya apabila nanti setelah proses rekapitulasi terdapat hal-hal yang sekiranya menciptakan ketidakpuasan paslon maupun partai pendukung, itu ada mekanismenya. Jadi nanti ada perselisihan hasil pemilu di hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Jadi sudah disiapkan. Jadi silahkan saja gugat di Mahkamah di MK ya. Di MK setelah penetapan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten kota. Jadi semua hak-hak konstitusional kandidat sudah diatur dalam aturan. Itulah pentingnya kami harus melakukan sosialisasi aturan agar masyarakat tidak terprovokasi, terhasut oleh informasi-informasi hoax ya yang tidak sesuai aturan atau bisa disebut sebagai hoax. Nah, ini tantangan bagi kami, tapi kami yakin di 8 kabupaten kota masyarakatnya semakin dewasa, semakin kesadaran hukumnya makin tinggi, Bang ya. Kesadaran hukumnya semakin meningkat, semakin tinggi. Itu keyakinan kami. Itu. Nah, untuk menjamin tadi supaya si pemilih ini terjamin gitu bahwa si calonnya ini tidak dirugikan. Nah, proses penghitungan atau rekapitulasi yang akan dilakukan KPU seperti apa, Bang, nanti, Bang? Ya,
Proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi itu dilakukan secara transparan, melibatkan publik luas. Jadi kalau ada dugaan manipulasi itu tidak akan ada celah manipulasinya. Sama sekali nggak ada yang menutup celah itu ya. Sama sekali sama sekali itu udah nggak ada. Proses pemberian suara saja itu disaksikan oleh para saksi dan bahkan pemantau di luar TPS menyaksikan. Di dalam TPS juga ada yang namanya pengawas TPS. Jadi proses pemberian suara itu diawasi oleh pengawas TPS itu. Jadi prosesnya sudah sangat transparan. Proses penghitungan juga disaksikan oleh para saksi, terus juga dipantau oleh pemantau, diawasi oleh pengawas TPS. Itu belum lagi masyarakat atau publik yang ingin tahu. Nah itu apalagi sekarang ini setiap masyarakat itu bisa menjadi reporter, bisa melaporkan kejadian di setiap bisa tempat TPS gitu ya. Karena saya yakin dengan medsos tadi. Ya, di Jawa Barat ini kalau ada 10 warga, maka 8 memiliki smartphone dan bahkan mungkin 9 warga sudah punya. Iya, tersalurkan baik di Facebook atau media sosial lainnya gitu ya. Jadi memang sangat transparan. Nah, kemudian kita bicara Sirekap nih, Bang. Ya. Perbaikan atau mungkin modernisasi dari Situng ya. Waktu 2019 kan Situng, Bang. Nah, ini 2020 Sirekap. Nah, nanti gimana, Bang? Cara rekapitulasi Sirekap ini seperti apa gitu? Ya, Sirekap memang ada aplikasi tersendiri ya, ada aplikasi tersendiri. Dia itu ditaruh di Play Store, nanti di-download oleh para KPPS ya. Dan nanti mereka diberikan kode khusus buat scan barcode gitu ya. Untuk keamanan agar mereka bisa masuk, dan mereka juga nanti akan diregister ya. Jadi ketika mereka memberikan data sesuai atau tidak nih pemberi datanya dengan data yang ada nanti diakui. Jadi tingkat keamanannya tinggi sekali. Sangat tinggi sekali ya di situ ya. Nanti cara pengiriman datanya itu C1 plano dipoto. Dipoto terus diberikan keterangan, nanti ada instruksinya. Jadi bisa lebih cepat nanti, mungkin 1 hari 2 hari udah ketahuan siapa yang menang gitu ya. Ini akan lebih cepat. Gitu. Jadi tapi tetap secara manual tetap dihitung juga gitu ya. Atau enggak? Dokumennya tetap diserahkan. Dokumennya nanti akan. Kalau kemarin kan berjenjang nih dari KPPS ke dari TPS ke kelurahan gitu. Ya, jadi nanti dari KPPS melalui PPS diserahkan ke PPK. Ya. PPK dihitung lagi atau enggak? Cuman ini kalau aja. Sirekapnya berjalan dengan baik, ya nanti hanya tinggal buka aplikasi Sirekap saja. Itu. Karena tadi C1 planonya yang tadi dipoto itu ya. Dipoto dan diinput, dan pada saat di TPS para saksi juga mendapatkan salinan C1. Itu. Pengawas TPS juga mendapatkan salinan. Jadi nggak usah khawatir si paslon ini atau tim sukses ini akan dicurangi gitu ya, nggak bisa sama sekali gitu ya, ruangnya tertutup sama sekali. Bang, tadi terakhir mungkin Bang, untuk tadi gugatan ini hak konstitusi bagi si calon nih. Nah, artinya diberikan waktu jeda berapa hari Bang setelah penghitungan atau penetapan itu sendiri gitu Bang? Ya, perselisihan hasil pemilihan itu dijamin dalam undang-undang pemilihan. Setelah ditetapkan rekapitulasi hasil perolehan suara itu 3 hari kerja. 3 hari kerja. Ya, 3 hari kerja harus sudah didaftarkan di Mahkamah Konstitusi. Pendaftarannya bisa offline, bisa online, tapi disarankan online. Sepengetahuan saya online. Online ya? Sudah bisa online. Nanti kemarin juga sempat sudah dilakukan untuk Jawa Barat ya, Mahkamah Konstitusi memberikan pelatihan kepada para tim hukum di pasangan calon masing-masing. Nah, setelah pemilihan kemudian selesai penghitungan, nah masyarakat di 8 kota kabupaten yang tidak ada konflik di MK atau perselisihan di MK itu sudah tahu kepala daerahnya di bulan apa Bang penetapannya gitu atau pelantikannya itu sendiri? Ya di pertengahan Desember ya paling lambat. Paling lambat ya. Karena tadi kan pemilihan tanggal 9 nih. Pertengahan Desember sudah ada nanti penetapan hasilnya ya. Hasil perolehan suaranya sudah kelihatan. Nanti penetapan di KPU juga kan? Ya ditetapkan. Ditetapkan di KPU di pertengahan Desember itu sendiri. Ya setelah selesai rekap, kalau tidak ada gugatan dan nanti menunggu keterangan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa daerah tersebut tidak ada gugatan perselisihan hasil pemilihan, itu baru nanti akan ditetapkan pasangan calon terpilihnya. Tapi sebenarnya ketika rekap sudah selesai juga sudah
terinformasi ya bahwa si calon A atau B yang menang gitu ya. Sudah ketahuan siapa yang memperoleh suara terbanyak. Oke. Gitu. Kalau nanti ada gugatan dikasih spare waktu berapa lama Bang untuk penetapan? Ya selesainya proses persidangan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Biasanya berapa sebulan atau berapa hari kerja biasanya? Ya tergantung Mahkamah Konstitusi. Tergantung di sana disidangkannya ya. Tapi tidak lama lah. Tidak lama. Oke, Bang. Siap nih, menarik sekali Bang bicara Pilkada serentak 2020. Karena kemarin mungkin ada beberapa masyarakat yang menginginkan bahwa pilkada ini jangan dilangsungkan di saat pandemi. Karena belajar aja katanya di rumah. Kemudian fasilitas-fasilitas publik aja dibatasi. Tapi kok ini katanya corona belum ada obat, belum ada pil, tapi pilkada dilanjutkan gitu kan. Tapi tadi ya udah dijawab di awal bahwa karena ya tadi ya pilkada di Indonesia yang sebenarnya di mepet sekali dia terakhir di bulan terakhir gitu ya. Paling akhir. Negara-negara lain udah pada selesai. Siap. Oke, Bang. Kuncinya adalah protokol kesehatan. Protokol kesehatan lagi. Kita yakin kita akan terbebas dari COVID-19. Siap. Oke Bang, sebelum berakhir mungkin Abang ada pesan atau mungkin ajakan bagi masyarakat di Jawa Barat yang terutama di 8 kota kabupaten yang akan menyelenggarakan pilkada serentak ini Bang. Monggo Bang. Kepada masyarakat atau pemilih di 8 kabupaten kota wilayah penyelenggara pemilihan, mari berpartisipasi aktif dalam semua tahapan penyelenggaraan pemilihan, dan yang terpenting ya Rabu 9 Desember 2020 hari pemungutan suara bagi yang memiliki hak suara ya sebaiknya datang ke TPS. Gunakan hak pilih karena hak pilih masyarakat ya sangat menentukan seperti apa ke depan daerah yang diinginkan oleh masyarakat tersebut. Nah, jadi 9 Desember itu adalah hari kedaulatan. Hari kedaulatan. Jadi nggak usah khawatir, tadi protokol kesehatan diterapkan di setiap TPS. Jadi masyarakat mari berbondong-bondong nanti tanggal 9 Desember gitu. Datang ke TPS, yakin terbebas dari COVID-19. Amin, Jadi tidak usah khawatir, tidak usah ragu, ya, tidak usah paranoid, ya, karena di TPS ya penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Pemilih akan terlindungi dari COVID-19. Amin, amin ya robbal alamin. Bang, sebelum ditutup mungkin nih di Rujuk Podcast ada tradisi Q&A. Nah, cuman kita programnya tanjap, tanya jawab. Nanti diberikan waktu 2 detik, diizin nanti Abang jawab pilihan 1-2 dengan cepat ya Bang ya. Oke, mulai sekarang boleh Bang? Boleh. Oke, siap. Nasi goreng, nasi uduk. Nasi uduk. Alas aja Bang. Ya saya biasa makan nasi uduk. Orang Bekasi. Kopi pahit, kopi manis. Ya kopi pahit. Oke. Inul atau Dewi Persik? Ini agak susah. Mau dibor apa patah-patah nih Bang? Makin susah. Iya. Yang jelas ke TPS. Yang jelas ke TPS. Oke. Terakhir Bang, tetap menjadi penyelenggara pemilu atau nanti menjadi kader partai politik? Ya, menjadi penyelenggara pemilu yang profesional. Luar biasa. Terima kasih waktunya Bang Idam Holik. Semoga sehat selalu di saat menyelenggarakan atau menjadi komisioner KPU Jawa Barat. Baik kawan Rujuk, demikian perbincangan yang cukup seru dan menarik bersama dengan komisioner KPU Jawa Barat Bang Idam Holik. Tetap dukung Rujuk Channel yang menayangkan Rujuk Podcast dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Oke, gue Muhammad Lukman undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.